Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul penelitian yang kita usulkan yaitu pengembangan sistem otomasi dan monitoring pada tanaman saca inci yang berbasis artificial intelligence dengan tim pengusul yaitu Dr. Sri Ayu Andayani SPMP, Dr. Ida Marina SPMP, Sri Umyati SPMP, Harun Sujadi STMkom, dan Tri Perga Prasetyo STMkom dengan dibantu oleh 4 orang mahasiswa dari program studi agribisnis dan program studi teknik informatika dengan mitra Rasmi Alif Karya Mandiri, dan skema yang kita usulkan adalah skema A3. Seperti kita ketahui bahwa tanaman saca inci merupakan tanaman yang berpotensi secara ekonomi jika dikembangkan, karena tanaman ini adalah sebagai bahan baku untuk produk kosmetik dan juga kesehatan. Namun dalam perkembangannya, tanaman ini belum optimal dibudidayakan, bahkan belum marak ditanam di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat, sehingga masyarakat pun belum mengenal dan belum memahami manfaat dari tanaman ini. Permasalahan yang terjadi pada saca inci yaitu produktivitas dan produksi masih rendah, biaya operasional tinggi, kebutuhan pupuk dan air kurang presisi sehingga akan mempengaruhi terhadap rendahnya produksi tanaman ini. Sentuhan teknologi masih rendah atau dapat dikatakan masih manual, kualitas kacang masih rendah, dan pengolahan pasca panen masih manual. Sehingga melihat beberapa permasalahan tersebut, kami tim penelitian mengusulkan inovasi yaitu dengan penggunaan teknologi artificial intelligence yang akan memberikan keputusan secara otomatis dalam memberikan nutrisi dan irigasi. Penggunaan teknologi Internet of Things untuk memonitor dan memberikan notifikasi yang terintegrasi dengan tahapan kerja dari sensor-sensor yang terbuild dalam satu rangkaian elektronik, pemasangan sensor suhu, kelembaban, dan kebutuhan air di sekitar tanaman. Alat ini dapat mengukur kondisi lingkungan sekitar dan akan memberikan informasi terhadap kondisi yang tersedia. Sistem otomasi akan mengatur kapan tanaman ini perlu kiranya untuk dilakukan penyiraman atau dilakukan pemupukan. Bahkan bisa melihat secara otomatis pupuk apa saja yang dibutuhkan selain pupuk dasar, tetapi pupuk mikro yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Memonitor dan memantau serta memperbarui data terkait kondisi lingkungan dari tanaman ini terlihat di gambar 1, kemudian di gambar 3 dan gambar 4 terlihat beberapa tahapan yaitu merancang perangkat dan mengimplementasikan sensor-sensor dan aktuator yang dibutuhkan seperti terlihat di gambar 3. Kemudian di gambar 4 terlihat membangun monitoring yang berbasis IoT dan arsitektur kontrol, membangun algoritma keputusan penyiraman dengan menggunakan metode artificial intelligence sehingga menghasilkan variabel keluaran yaitu durasi penyiraman yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Kemudian inovasi yang diusulkan dari sisi pasca panen yaitu dengan menggunakan tunnel dryer mini, di mana alat ini adalah sebagai pengering secara digitalisasi dengan tujuan untuk mengurangi kadar air dalam kacang. Karena saat ini kacang yang dihasilkan oleh tanaman saca inci ini masih tinggi. Manfaat dari inovasi yang kita usulkan dalam penelitian ini yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan estimasi hasil produksi meningkat sekitar 30%. Saat ini per pohon dapat menghasilkan 300 gram, sehingga dengan estimasi inovasi ini akan meningkat 330% menjadi 390 gram per pohon. Dan hal ini akan meningkatkan pendapatan secara potensi ekonomi sehingga akan melihat manfaat secara tangible-nya dari kita mengembangkan agribisnis tanaman saca inci ini. Kemudian juga
meminimalkan biaya operasional secara tangible juga ini manfaatnya, karena saat ini untuk operasional lumayan tinggi. Dengan contoh kasus aja dengan pemupukan. Pemupukan saat ini secara gabungan pupuk dasar NPK selalu dilakukan, tetapi dengan alat yang kita usulkan secara otomatis akan melihat apakah perlu pupuk secara gabungan atau hanya N saja atau P saja atau K saja, dan juga tidak sesering yang saat ini dilakukan proses pemupukan. Dari manfaat keseluruhan akan mengakibatkan kesejahteraan petani meningkat secara intangible, dilihat manfaatnya. Kemudian penelitian ini akan berdampak bagi pencapaian IKU perguruan tinggi, yaitu pada IKU 2, di mana mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus sehingga dapat diekwivalensikan 20 SKS. Kemudian berdampak pula kepada IKU 3, dosen berkegiatan di luar kampus dengan melakukan riset dan implementasinya. Dan berdampak pula terhadap IKU 5 yang dapat dicapai, yaitu jumlah luaran penelitian dosen yang diterapkan di masyarakat semakin banyak, terutama juga nanti dengan menghasilkan luaran berupa jurnal internasional yang akan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat, khususnya yang akan melaksanakan pengembangan agribisnis di tanaman saca inci. Dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini juga untuk menunjang program magang atau studi dan proyek independen, maka hal ini mendukung kegiatan program Kampus Merdeka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.